1988, bidang psikologi pendidikan. Fakhrun Nisa, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1791505, lahir Pekanbaru 24 Juni 1993, bidang psikologi pendidikan. Nana Dia Pramudita, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1791527, lahir Sleman 9 Agustus 1993, bidang psikologi pendidikan. Ardityo Rehan Safiro, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891506, lahir Palembang 21 Maret 1992, bidang psikologi klinis. Audi Vidya Putri Amir, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891507, lahir Banyumas 7 Maret 1995, bidang psikologi klinis. Imam Kurniawan, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891521, lahir Jambi 27 September 1996, bidang psikologi industri dan organisasi. Indah Nisrina, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891502, lahir Pekanbaru 18 Oktober 1996, bidang psikologi klinis. Intan Agita Putri, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1815026, lahir Yogyakarta 20 Mei 1996, bidang psikologi klinis. Hairani, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891528, lahir Kutacane 14 Agustus 1994, bidang psikologi klinis. Mariani, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891530, lahir Blang Lancang 22 November 1995, bidang psikologi klinis. Nida Afsari, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891541, lahir Banyuwangi 17 Juli 1996, bidang psikologi klinis. Alfia Prihandini, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891542, lahir Batu Kajang 21 September 1994, bidang psikologi klinis. Ori Damayanti, SPSI MPC Psikolog, nomor mahasiswa 1891543, lahir Kerinci Psikologi Klinis. Dari jurusan Kaprodi Mapro, Rohan Dewan Pengakat Sumpah, Koordinator Bidang, serta wisudawan. Dan selain yang kami sebutkan untuk off kamera dan mikrofon. Selanjutnya pengambilan sumpah akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Haji Fuad Nasori, SPSI, MSI, MAG Psikolog, dan didampingi oleh Rohan Dewan Pengangkat Sumpah, Bapak Ahmad Syadali, LC.MH dari DPPAI Universitas Islam Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara mengucapkan sumpah atau janji psikolog, silakan menjawab pertanyaan saya ini. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah janji psikolog? Nggak bisa di. Saya bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia. Sedia.
Kami ingatkan bahwa janji atau sumpah ini mengandung tanggung jawab atas profesi saudara sebagai psikolog, baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu silakan saudara mengucapkan sumpah atau janji psikolog. Lafal sumpah psikolog. Lafal sumpah psikolog. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa bahwa satu, satu, saya akan membaktikan ilmu dan keahlian saya saya akan memberikan saya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Dua, Dua, saya akan menggunakan keahlian saya untuk kepentingan masyarakat saya akan menggunakan keahlian saya untuk masyarakat dengan memperhatikan kaidah perikemanusiaan, dengan memperhatikan kaidah kemanusiaan, kode etik profesi, kode etik profesi, maupun kaidah hukum. maupun kaidah hukum. Tiga, Tiga, saya akan memelihara standar kompetensi saya akan memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. Empat, saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. Lima, Lima, saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. atau kedudukan sosial. Enam, 6. saya akan memberikan penghormatan kepada para guru saya Saya akan memberikan penghormatan kepada guru saya serta memberikan penghargaan kepada para sejawat. serta memberikan penghargaan kepada para sejawat. Tujuh, 7. saya akan menjaga martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Saya akan menjaga martabat dan tradisi psikolog. Delapan, 8. saya akan menjunjung tinggi, Saya akan menjunjung tinggi, mentaati, mentaati, dan mengamalkan kode etik psikologi Indonesia. dan mengamalkan kode etik Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya akan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran. dan dengan penuh kesadaran. Demikian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sumpah profesi psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan Rohan pengangkat sumpah dari DPPAI Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia Pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Tulesi, psikolog. Kepadanya kami persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya dan Sosial Budaya, Bapak Dr. Fuad Nasori, dan para pejabat di lingkungan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, utamanya Kaprodi Psikologi Profesi jenjang Magister, Bapak Dr. Fahmi, yang sudah menelurkan lagi beberapa lulusan dari Magister Profesi atau Psikologi Profesi jenjang S2 ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena sudah memberikan kesempatan kepada, terutama pada lulusan, karena kalau saya lihat di semua perguruan tinggi, tidak semua yang lulus S1 bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, apalagi ke jenjang magister profesi ini. Sehingga harus kita syukuri nikmat itu, dan semoga saja nantinya ke depan kita mampu melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai psikolog sesuai dengan lafaz, sumpah atau janji yang sudah diungkapkan tadi, dan sumpah atau janji itu tidak hanya berkonsekuensi pada masyarakat luas, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan terutama para lulusan Magister Profesi Universitas Islam Indonesia. Tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Fuad Nasori, karena termasuk 100 tokoh saintis di dunia ini, di Indonesia termasuk 100 tokoh yang hebat ini. Saya ikut bangga, komunitas psikologi HIMSI juga ikut bangga atas tercapainya prestasi hebat dari Bapak Dekan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya UI ini. Semoga Pak Fuad bisa menuntaskan jadi guru besarnya, dan tentunya juga memberikan memberikan sebuah pengembangan ilmu maupun kepraktekan di bidang psikologi ini menjadi lebih baik. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama adalah kode etik psikologi. Kode etik psikologi itu sebenarnya kalau kita lihat secara lebih detail, itu sebenarnya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk selalu berhati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, saya kadang diskusi dengan teman-teman mahasiswa dokter ilmu hukum itu, sebenarnya posisi dari etik itu lebih tinggi dari aturan-aturan yang lain. Kode etik ini mencakup terutama terkait dengan psikologi dalam konteks keprofesian maupun keilmuan psikologi, utamanya adalah kehati-hatian. Artinya kehati-hatian itu adalah apa yang kita berikan nanti, apa yang kita lakukan nanti, apakah itu assessment, apakah intervensi, itu akan memberikan yang dampak besar pada klien. Ya, oleh karena itu, kemampuan kita, kompetensi kita harus tetap kita asah, walaupun kita ini sudah disumpah dan sudah secara legal formal menjadi seorang psikolog. Namun demikian, perkembangan yang pesat dari keilmuan maupun praktik-praktik psikologi itu mengharuskan kita untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan skill agar nantinya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini.
Oleh karena itu, menurut saya kehati-hatian, tahu batas kompetensinya, tahu batas keahliannya, tahu kapan saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan kode etik dan kapan saya harus menghentikan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik. Di dalam konteks kode etik juga termaktub adanya penghargaan pada rekan sejawat. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengatakan bahwa bio lebih hebat daripada klinis. Klinis lebih hebat dari pendidikan, atau sebaliknya pendidikan lebih hebat dari pendidikan bio atau klinis. Karena sebenarnya produk kita itu adalah psikolog yang kemudian bidang peminatannya itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa tahun ini. Oleh karena itu, kompetensi masing-masing berbeda, sehingga kemudian orang harus tahu batasnya. Orang tidak bisa kemudian mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada yang lain. Saya lebih memiliki kemampuan kompetensi yang lebih hebat dari yang lain. Saya lebih legal daripada lainnya dan sebagainya. Yang sebenarnya harus kita ungkapkan ke publik adalah bahwa psikolog itu adalah memberikan manfaat yang luas pada masyarakat. Itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat luas. Karena dengan cara itu akan ada sebuah public trust terhadap profesi psikologi ini atau psikolog ini. Sehingga saudara sekalian, trennya sekarang bukan berkompetisi dalam konteks saling menjatuhkan, tetapi konteks sekarang adalah kolaborasi. Saya ingin gambarkan, saya menjadi bagian di BNPB sebagai pakar, tim pakar, dan di situ ada ahli virus, ahli epidemiologi, ada ahli sosiologi, ahli antropologi, dan sebagainya. Disitulah kita berkumpul, kemudian memunculkan berbagai istilah-istilah seperti 3M, 3T, kemudian doa ibu, dan sebagainya. Ini menurut saya itu penting bagi kita. Psikolog sekarang harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya maupun berkolaborasi dengan profesi-profesi lain. Kalau kolaborasi itu akan memunculkan sinergi yang lebih luas. Saya menjadi perwakilan HIMSI di Global Psychology Alliance, di mana disitulah organisasi profesi psikologi dari seluruh dunia setiap Rabu itu berkumpul di Zoom untuk memperbincangkan tentang perkembangan ilmu psikologi, terutama terkait dengan persoalan-persoalan COVID-19. Karena itu akan meningkatkan sinergisitas pada kita semua dan tentunya akan lebih memberikan dampak yang positif pada masyarakat luas. Yang berikutnya, saudara sekalian, kita kaji istilah alma mater ya. Alma mater itu kan ibu asuh ya. Ibu asuh Anda yang pertama adalah pendidikan tinggi, yaitu Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya ini, dan para dosen-dosennya. Kemudian dalam konteks undang-undang pendidikan tinggi, maka sebuah program profesi juga harus mengajak organisasi profesi. Sehingga kemudian kolaborasi antara pendidikan tinggi dan organisasi profesi inilah yang sebenarnya menjadi bagian penting dari kelulusan saudara. Karena itu menjadi ibu asuh atau alma mater bagi saudara sekalian. Oleh karena itu, kita jangan melupakan untuk selalu menyapa ibu asuh kita. Kami dari HIMSI memberikan ruang seluas-luasnya untuk saudara sekalian untuk berkarya baik di organisasi, baik itu organisasi di wilayah pusat maupun asosiasi ikatan, maupun untuk mengembangkan diri dalam berbagai workshop dan berbagai kegiatan-kegiatan peningkatan skill dari saudara sekalian.
Kami berharap suatu saat nanti kalian-kalianlah yang nanti akan menjadi bagian penting untuk menjalankan organisasi, profesi, yaitu HIMSI dan ikatan asosiasi dan wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kami membuka diri untuk selalu memberikan informasi dan juga untuk mencari tahu apapun yang diinginkan oleh anggota HIMSI yang hari ini disumpah menjadi psikolog. Dan yang terakhir, saudara sekalian, tentunya walaupun kode etik sudah menjadi bagian penting di dalam keilmuan dan keprofesian psikologi, namun demikian undang-undang psikologi seharusnya juga menjadi bagian penting di dalam apa yang kita lakukan dalam konteks keilmuan maupun keprofesian kita. Semoga dalam tahun ini, karena sudah menjadi prolegnas prioritas tahun 2022, dan sekarang sudah ada di tingkat DPR, dan semoga diperbincangkan dengan pemerintah untuk menyempurnakan seluruh proses itu. Semoga saudara sekalian bisa menjadi bagian penting dari adanya undang-undang psikologi ini, dan semakin melindungi masyarakat, profesi psikologi semakin melindungi masyarakat, dan semakin meningkatkan kepercayaan pada masyarakat, dan semakin memberikan manfaat yang luas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Pak Fuad dan kawan-kawan, dan seluruh staf, baik itu staf akademik maupun tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik yang sudah menjadikan dan sudah melakukan sebuah proses yang panjang sehingga muncullah tokoh-tokoh psikologi dan para psikolog yang hari ini disumpah dan akan bekerja dan akan memberikan dampak dan manfaat besar bagi masyarakat luas. Terima kasih Pak Fuad dan rekan-rekan dari fakultas. Semoga apa yang diberikan menjadi amal yang nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi terkait dengan pendidikan maupun keprofesian psikologi. Terima kasih sekali lagi. Salam hangat dari Profesor Dr. Segerandoyo sebagai Ketua Umum PP HIMSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih kami sampaikan kepada wakilan Himpunan Psikologi Indonesia Pusat. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita ikuti sambutan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Imti MNSC. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekjen HIMSI, Bapak Dr. Andi Matulesi, MC Psikolog. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi Magister Psikologi Profesi. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Tendik di lingkungan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Yang kami hormati Bapak Ibu wali, orang tua dari para wisudawan, dan yang tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu wisudawan yang berkenan hadir dalam kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa hadir dan bisa menjalankan sumpah profesi pada siang hari ini. Dan tentunya ini adalah menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh terutama para wisuda dan orang tuanya yang
tentunya akan menjadi titik di mana para wisudawan yang disumpah hari ini menjadi memiliki kewenangan menjadi seorang psikolog. Bapak Ibu sekalian, tentunya dan setelah disumpah pada hari ini, para wisudawan atau para psikolog baru tentunya akan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi pendidikan, dan semakin tinggi ilmu yang didapat, tentunya berkonsekuensi kepada lebih tingginya kewajiban dan tuntutan dari masyarakat terhadap para psikolog baru. Nah, tentunya ini tadi Pak Andi sudah menyampaikan cukup mendalam terkait bagaimana kemudian saudara-saudara harus mengikuti etika, ya, kode etik yang telah ditetapkan dan telah disepakati dan telah dinyatakan oleh saudara sekalian untuk taat. Dan tentunya ini menjadi pegangan ya bagi saudara-saudara para psikolog baru untuk bisa menjalankan apa yang harus dilakukan ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada saat ini kita masih berada dalam kondisi yang sangat tidak menentu, baik terkait dengan pandemi maupun terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang sosial budaya maupun mungkin teknologi. Seperti kita ketahui, pandemi sekarang dalam kondisi yang pada titik di mana kita akan mendekati ke endemi. Tetapi di lain pihak ada isu-isu baru, isu-isu Omicron dan yang lain yang akan menjadikan kita berada dalam kondisi yang tidak pasti. Di samping itu juga mungkin Bapak Ibu juga atau kita semua telah membaca bahwa pada saat ini kita berada di dalam kondisi di mana banyak hal yang tidak pasti. Sering kita sebut sebagai, kalau kita baca itu disebut sebagai VUCA, ya. Nah, di mana di situ ada ketidakpastian, ada kompleksitas, ada ambiguitas dan yang lain. Sehingga tentunya ini akan menjadikan pada periode saat ini, periode di mana kita berada dalam banyak kebingungan, banyak ketidakpastian. Dan tentunya di sini nanti rekan-rekan psikolog baru dapat menjadi salah satu bagian yang mungkin bisa membantu banyak pihak terkait bagaimana menghadapi kondisi yang tidak pasti ini. Banyak orang mungkin cemas, banyak orang mungkin stres, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian harus mencari sesuatu yang baru. Nah, ini teman-teman mungkin bisa akan berperan untuk bisa membantu rekan-rekan kita yang menghadapi kesulitan tersebut. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kesempatan ini pertama kami ucapkan selamat tadi, tapi kemudian juga kami mengucapkan terima kasih pada khususnya Bapak Ibu Wali Mahasiswa baru yang telah memberikan kepercayaan pada kami di Universitas Islam Indonesia untuk membersamai putra-putri Bapak Ibu sekalian sampai menyelesaikan pendidikannya di jenjang magister ini. Kemudian kami juga berharap nanti untuk para psikolog baru untuk bisa menjaga diri, ya, karena dengan menjaga diri, dengan mengikuti kode etik, dengan mengikuti aturan yang berlaku, dengan mengikuti aturan agama, maka tentunya itu juga akan menjaga institusi. Jadi institusi akan bisa terjaga ketika para psikolog baru ini juga menjaga diri sendiri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Saya kira mungkin demikian sedikit sambutan dari kami. Sebelumnya kami ucapkan selamat kembali kepada wisudawan dan saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Andi Matulesi yang berkenan untuk bisa membersamai kami pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Wakil Rektor
Bidang Pengembangan Akademik dan Riset Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan penyampaian kenang-kenangan dari Wisdawan, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, periode ke-54, Profesi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.